Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, tadi saya sudah menyampaikan, saat ini saya sedang berada di perumahan Cikoko Barat 3, Pancoran, Jakarta Pusat, di mana warga ini ternyata sudah puluhan tahun mengeluhkan limbah peternakan sapi. Jaraknya tidak jauh dari pemukiman warga, hanya sekitar 300 meter, pemirsa. Dan kalau Anda lihat nih, di samping saya ini adalah saluran air yang dimana tadinya terbuka semua, dan terlihat bahwa saluran air ini dari pembuangan rumah warga dan juga dari pembuangan peternakan sapi, di mana warga juga sudah mengeluhkan melihat saluran air ini macet, kemudian warnanya hijau kecoklatan, bahkan terlihat beberapa kotoran sapi juga ada tadinya di dalamnya. Nah, ini yang juga akhirnya mengganggu dari aktivitas warga, tidak hanya mencium bau yang cukup menyengat, tapi yang dikhawatirkan dengan banyaknya limbah kotoran sapi ini bisa mengganggu juga atau menimbulkan penyakit-penyakit dari warga sekitar. Salah satu warga yang sudah juga mengeluhkan hal ini melalui aplikasi atau platform Jaki adalah Bang Hasan. Bang Hasan, warga Cikoko Barat 3 yang juga awalnya akhirnya mulanya mengeluhkan hal ini ya Bang ya? Iya. Awalnya jadi saya baru pindah ke sini, kemudian nggak beberapa hari istri saya sakit demam tinggi. Istri saya dalam keadaan hamil. Kemudian kita bawa ke IGD, setelah mengalami penanganan medis, kita balik untuk ngecek kan sebagai langkah antisipasi mana penyebabnya. Biasanya kalau kayak demam berdarah kan kita lihat sarang nyamuk, kita lihat ini. Nah, dari situ saya menemukan limbah kotoran sapi. Nah, kotoran sapi saya telusurin, alurnya kemana nih, sumbernya dari mana. Nah, dari situ akhirnya saya melaporkan ke RT, bertahap ke lurah. Nah, tapi belum ini lagi saya melakukan lewat Jaki. Tapi di Jaki saya terus dinyatakan tiba-tiba selesai, padahal belum selesai. Tanpa ada komunikasi kepada pelapor, Bang Hasan. Komunikasi ke saya. Kemudian saya mengeluhkan lagi kepada gubernur. Nah, setelah saya keluhkan itu wali kota turun. Langsung ke sini? Wali kota turun ke sini. Itu juga tanpa sepengetahuan saya hanya dengar dari warga. Bahwa wali kota datang. Saya sebagai pelapor juga tidak diundang dalam langkah mediasi atau apapun. Nah Bang, kondisinya kan kalau kita melihat tadi saya melihat memang sudah ada saluran air yang ditutup, walaupun ini yang ditutup hanya permukaan atas ya, dalam arti aliran air di bawah tidak terganggu begitu ya. Betul. Nah, apakah itu juga sudah menjadi solusi dari permintaan Bang Hasan ini? Iya kan, kalau merujuk kepada aturan itu kan harusnya saluran air limbah dan saluran air hujan itu dipisahkan. Tidak hanya limbah padat yang dipisahkan, tapi air limbahnya juga harus dipisahkan. Gimana air yang limbah itu yang mengalir ke drainase warga ini kan menyerap ke tanah. Nah, tanah ini yang akhirnya kan dipakai airnya oleh warga sekitar juga. Sumur bor dan lain-lain. Betul. Bang, ini memang benar yang dirasakan warga ini sudah puluhan tahun, Bang? Puluhan tahun sih kalau menurut pemilik. Sejak tahun? Kalau menurut pemilik itu kan dulu ada bantuan dari KLHK biogas. Tapi 1 tahun itu rusak. Dari tahun 98. Nah, setelah itu nggak ada lagi perbaikan, padahal menurut mereka ada perjanjian setahun itu 2 kali perbaikan. Jadi alat biogas itu yang akhirnya mengolah limbah peternakan sapi ini menjadi gas. Namun karena memang alatnya itu sudah rusak sejak tahun 80-an, itu yang mengakibatkan limbah itu akhirnya mengaliri dari saluran air warga. Kalau mengalir ini memang dari dulu selokannya seperti ini, nggak ada perubahan. Tidak ada perubahan dari warga, dari pemerintah untuk merubah saluran air. Saluran airnya. Bang, ini boleh ditunjukkan, ini kondisi-kondisi yang juga saat ini belum tertutup ya. Dan pemirsa, selain juga sama Bang Hasan, saya mau ngundang Bapak Nirwono Yoga, pengamat tata kota yang juga bisa memberikan gambaran sebenarnya regulasinya harusnya seperti apa sih, apakah memang boleh ada peternakan di sekitar permukiman warga. Tapi sebelum ke situ, Pak Nirwono, boleh dijelasin Bang, ini jadi sebenarnya kondisi saluran air saat ini? Ini sekarang Dinas SDA lagi melakukan penutupan atas. Ini ditutup atasnya biar tidak ada baunya. Biar nggak bau mungkin dan nggak nyamuk. Tapi kan aliran di bawahnya masih tetap. Dan kalau kita lihat ini alirannya tuh pendek sekali. Kalau hujan itu meluap. Ada yang masuk ke saluran pembuangan warga, masuk ke toilet akhirnya. Seperti itu. Kalau berbicara mengenai regulasi, seharusnya penataan kota seperti apa sih Pak Nirwono? Ya, jadi kalau kita lihat ini berarti ini ada 2 persoalan utama ya kalau kita lihat dari kasus yang sekarang ini. Yang pertama, tentu kalau kita lihat dari sejarah panjang perkembangan, daerah sini kan dulu juga masih banyak peternakan, lahannya juga masih kosong gitu ya. Tetapi seiring dengan waktu perkembangan pertambahan jumlah penduduk, makin banyak rumah akhirnya di sini. Banyak penduduk ya. Akhirnya kita lihat sekarang kondisi
kondisi sekarang ini malah terbalik ya. Peternakan tersebut berada atau dikepung oleh pemukiman-pemukiman yang sebenarnya relatif sangat padat sebenarnya. Jadi pilihannya tadi saya katakan ada dua. Satu, pemerintah harus berani meninjau ulang ya, meninjau ulang karena tadi informasi misalnya di Cikoko ini ada 5 peternakan semacam itu, Pengadegan juga ada 5. Jadi ini menjadi bahan cukup banyak berarti Mbak Rati. Jadi pertimbangannya adalah apakah dengan pertumbuhan penduduk dan pemukiman yang semakin padat ini masih tetap dipertahankan peternakan atau tidak ya. Atau memang direlokasi ke tempat lain betul. lah ya. Nah, relokasi juga menurut saya juga harus dipikirkan lokasi di mana saja yang bisa ditampung oleh Pemprov DKI misalnya. Karena lahan harus disediakan oleh Pemprov DKI dong ya. Jangan direlokasi tapi suruh milih lokasi sendiri gitu. Betul. Itu yang paling ideal sebenarnya. Nah, yang kedua, kalau kita dari kondisi sekarang, kalaupun nanti peternakannya belum direlokasi, dia membutuhkan banyak persyaratan. Ya. Persyaratan ini menurut saya menjadi tanggung jawab. Apa itu kalau kita sekarang ini, tadi Mas Acem sudah cerita, satu, harus segera dibangun infrastruktur saluran terpisah. Saluran air yang kita lihat ini adalah saluran air hujan ya. Sementara kalau kita lihat tadi dampak dari lingkungannya adalah saluran pembuangan air limbah. Itu berbeda, yang tidak boleh dijadikan satu. Nah, ini PR-nya juga dua. Satu PR dari SDA untuk memperbaiki saluran air, tapi juga Palija punya kewajiban membuat saluran air limbah. Jadi seharusnya tidak disatukan. Tidak boleh disatukan justru kalau lihat dari kondisi sekarang. Apalagi tadi kita mencium bau juga ya. Jadi itu PR pertama yang harus dikerjakan. Jadi harus ada perbaikan saluran air secara besar-besaran yang memisahkan antara saluran air dengan saluran air limbah. PR1. PR keduanya tahan dulu Pak Nirwono. Nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya ya. Oke pemirsa, nanti kita juga akan berbincang juga dengan pemilik dari peternakan sapi dan juga kembali lagi berbincang dengan Pak Nirwono. Saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.